Bismillahirrahmanirrahim. 10. La tata'adda niyatu himmatika ila ghairihi. Niat orang dina hirup tong sok sahunjurkeun ka salain Allah. Nu disebut lillah ka Allah eta. Nu disebut lillah, lillahi ta'ala teh balik ka Allah taala. Ruhna balik. Karena Allah taala, lillahi taala jangan karena Allah taala, ruhnya berubah. Pulang. Fisiknya beramal, hatinya dibersihkan, dan ruhnya pulang. Itu yang disebut lillahi ta'ala. Nah, ya mah lillahi ta'ala bahasa. Lillahi ta'ala. Pulang balik. Karena Allah ta'ala, lillahi ta'ala ay al-wusul illallahi ta'ala. Balik. Untuk itu lillahi ta'ala asina ibadah. Masa iya Allah butuh persambahan ibadah kita? Ibadah ke Allah tapi untuk kita, dan kitanya balik ke Allah. Nih yang begininya nih. Tujuan matos himmah matos ke Allah baik. Ke Allah baik, uwih ke Allah terus. Uwih terus ngusahakeun uwih baik. Ulah aya ibadah nu dilakonan ku urang taat dohir batin kecuali 7 hijianana. Tujuanana hiji hayang uwih ka Allah. Nah. Berjuang, dakwah segala macam. Ibadah itu ieu entong pahala tujuanana. Uwih ka Allah. Genti nama. Suninga. Wih, pulang. Sudah tujuannya semua ibadah yang kita lakukan itu untuk pulang. Itu kan ada wajib, ada sunnah, itu mah syariat ngaranna. Tama hukum. Saking karunyana Gusti Allah diayakeun hudud, batasan. Iyalah cukup. Fal karimu la tatakhattahul amal. Ditutup ku asma Allah al karim. Ya, lintas berarti. Ini hikmah ke belakangnya di ngabahas al karimnya Allah berarti lintas. Lamun mobil mah ya lintas kabupaten, lintas provinsi, ieu mah lintas alam. Mengapa? Karena di belakang hikmah ini membawa asma Allah Al-Karim. Al-Karim la tatakhatuhul amal. Ya. Di dunia, dina urusan dunia guys tujuan ke Allah. Bersandar, orang bersandar himana ke Allah. Ya langit ya terus ke Allah, terus itu lintas ya. Mengapa untuk kalau lamun ka Allah baik kayak urusan duniana kumaha tuh kan? Oh, berarti lintas lah. Kayak urusan duniana kumaha tujuanna ka Allah baik kabeh mah. Pan urang perlu hidup, pan urang perlu bahagia. Di dunia, di alam ini, fisik ini membutuhkan pelayanan, membutuhkan apa? Respon-respon. Al-Karim la tatakhaduhul amal.
Sudah, jangan khawatir. Allah itu punya nama Al-Karim. Al-Karimnya Allah itu di luar harapan-harapan kita, jangkauan-jangkalan akal pikiran kita. Katakanlah kalau kita menginginkan katakanlah kalau kita menginginkan 10, 100 pun Allah kasih kalau kitanya mampu mah. Gitu. Itu Al-Karim. Allah kasihkan semuanya, gak perlu dipinta juga. Kalau emang mampu, cocok, maslahat, pasti Allah berikan. Lintas alam nih. Jadi terus saja. Ini hikmah. Kita mesti tahu terjemahnya, tahu pemahamannya, tahu isinya apa, dan kemudian hikmah ini untuk diri kita sebagai salik, orang yang suluk, orang yang lagi berkembang ruhnya, mendewasa, membesar, menguat, berubah menuju ke kelahiran atau wiladah. Ini apa nih hikmah ini untuk kita masing-masingnya? Itu mesti gitu. Ini kan pembahasan hikmah ilmu tasawuf, masuk dalam tarikatnya apa, bagaimana tujuannya, masuk dalam konsep kita yang kita punya ini, yang kita mengerti. Karena yang disebut tarikat adalah tujuannya adalah wiladah, untuk kelahiran kedua. Suluk, kata salaka berjalan kan, cuman berjalannya bukan berjalan seperti fisik, berjalan kaki, bukan ruh, bukan kayak bayangan, kalangkang, lempang, kakaryapan. Itu masuk mah ruh, bukan seperti itu. Sudah, jangan dikejar pemahaman itu. Wiladah terlahir saja sudah. Terlahir. Suluk adalah menuju ke kelahiran, berjalan. Mi'raj itu maksudnya naiknya tidak seperti naiknya Rasulullah dengan fisiknya menembus alam. Kita membesar, menguat, mendewasa, lahir seperti janin di kandungan ibu, membesar, menyempurna, kemudian sudah cukup sempurna ya lahir ke alam dunia. Begitu juga ruh, sempurna untuk lahir di langit ya lahir. Setelah sempurna sifat-sifat Rasulullah yang ada di ruh kita untuk cukup di langit, maka lahir pertama. Cukup sifat Rasulullah untuk di malakut, maka pasti lahir ke malakut. Seperti cukup usia janin 9 bulan, maka borosot betin mak lahir. Gitu. Suluk. Jadi suluk itu lain nganggrem dapat babacaan kemudian hiber awak itu lain, bukan. Suluk adalah wiladatus saniyah, kelahiran kedua sebelum kontrak fisik ini habis. Bagaimana kalau kontraknya keburu habis dan kemudian ruhnya belum pulang, ruhnya belum terlahir ke langit, kaburu kontrak fisiknya habis, kaburu meninggal jasadnya, mati jasadnya. Maka orang yang sudah mulai, orang yang sudah ditalkin, orang yang sudah punya murabbi, punya guru, walaupun keburu kontrakannya habis fisik ini, maka gurunya akan tanggung jawab, akan dibimbing untuk dibawa pulang ke langit, dihantarkan ke makomnya. Ada hadis Rasulullah bilang, orang yang sudah suluk mulai dan kemudian belum berhasil dalam suluknya akan didatangi 2 malaikat untuk membawanya.
Hadis itu dimuradi oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Dua malaikat itu adalah ruhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ruh mursyidnya, gurunya, untuk mempertanggungjawabkan bahwa itu dia muridnya, maka murid gurunya, mursyidnya tanggung jawab untuk dihantarkan ke alam malakut. Selamat. Nah, yang disebut nyalamkan di alam kubur tadi begitu. Sehingga ada istilah, kalau belum punya guru yang diyakini bisa menyelamatkan di alam kubur, cari doi. Jangan. Kalau sudah yakin, ikut sudah. Karena yang disebut menyelamatkan di alam kubur itu lain diselamatkan di siksa, dibawa terus ke alam malakut, temacet di alam barzah. Yang disebut alam barzah itu alam karantina, penjara. Alam kubur, alam kubur teh. Makanya aya nikmat kubur, ya siksa kubur. Nunggu kiamat untuk siapa? Untuk orang yang gak suluk. Nanti bagaimana selamatnya? Bisyafaatin Nabi. Nah, supaya jelas. Yang sulut amatlah sangat beruntung, yang ditakdirkan dan kemudian percaya berjumpa dengan mursyid. May yahdillah fahuwal muhtad wa may yudlil falang tajida lahu waliyyan mursyida. Yang nggak ditakdirkan oleh Allah berjumpa dengan sang mursyid ya enggak, sudah. Nanti bagaimana tuh? Ya sudah, itu keputusan dari Gusti Allah, hak Allah. Nanti setelah wafat walaupun muslim ibadah ya nunggu di alam barzah di karantina. Yang sudah, yang punya guru, yang punya mursyid, ya amatlah sangat beruntung. Itulah may yahdillah fahuwal muhtad. Allah yang kasih hidayah. Orang itu Allah pertemukan dengan sang mursyid di masa hidupnya sebelum habis kontrak. Fahuwal muhtad. Allah sebetulnya hakikatnya yang memberi hidayah itu mengutus utusannya Al-Hadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naibi atau naibnya. Makanya ada Rasulullah, ada Rasulun min Rasulillah, utusan dari utusan. Ya, yang disebut nyelamatkan di alam kubur deh itu dibawa terus sampai lahir, pindah di malakut sama dunia, terus naik nerekel. Segitu cukupnya segitu pembahasannya. Tidak perlu membahas lebih jauh kecuali untuk orang khusus yang di makomnya. Ya, cukup. Halaman 3. Fa'anna ila ghairihi hajatan huwa muriduha alaika. Jangan pernah kau mengulurkan nyen proposal lah, mengajukan hajat kebutuhan kepada selain Allah. Kumaha bahasana? La tarfa'anna ila ghairihi hajatan huwa muriduha alaika. Iya, jangan pernah engkau mengajukan, mengutarakan hajat-hajat kita kepada selain Allah, karena Allah yang menciptakan hajat itu. Jadi ke Allah baik. Berharapnya ya. Berharap dikabulkeun ana, dibereskeun ana, dicumponan ana. Wallah baik. Wa muridu. Karena Allah lah nu ngahadirkeun, anu nyiptakeun, anu ngucurkeun eta hajat. Bisa aya hajat Allah nu ngadamelna. Ya.
Fakaifa Ini dimaknai dulu, maksudnya nanti arahnya kemana nih? Untuk dunia, untuk urusan fisik, untuk urusan ibadah, dohir, dan kemudian untuk urusan tarekat dan ruhani kitanya kemana nih? Ya. fakaifa yarfa'u ghairuhu makana huwalahu wadi'an. Bagaimana mungkin yang lain bisa mengangkat hajat kita? Dianya sendiri tidak bisa mengangkat, menghilangkan hajatnya sendiri. Nek kumaha bisa nolongan batur, dirina butuh kabutuh dirina kita bisa dicomonan ku dirina ku Allah kene. Man la yastati'u ayyarfa'a hajatan an nafsihi Orang yang tidak sanggup menghilangkan hajat dirinya sendiri, fakaifa yastati'u ayyakuna laha an ghairihi rafi'an. bagaimana mungkin ia bisa menghilangkan hajatnya orang lain? Kebutuhan dewek na itu bisa kacumponan ku dirina, komodu batur. Hajatnya sendirinya saja dia tidak mampu untuk menghilangkannya, untuk memenuhinya, apalagi hajatnya orang lain. Nih, ini fungsinya biar tauhid kitanya murni. Tujuan lillah itu al-wusul, pulang ke Allah itu menuju pulang ke alam lahud. Alam lahud itu ada alam tauhid. Alam ahad, alam wahdat, alam wahid untuk makom. Makanya dari semenjak kita belum suluk terus dari ilmu tauhidnya, kemudian nur mengembang ke hati dan ruhaninya untuk pulang ke alam tauhid. Maka sehingga dalam urusan-urusan dunia pun, urusan-urusan fisik pun, batinnya tetap terus ke Allah. Biar apa? Biar nggak jadi beban hidup dunianya, biar fisiknya nih nggak berat hidupnya, untuk manfaat di pikiran nih, dan kemudian untuk manfaat ke hati dan ruhani, biar ruhnya, hatinya bersih dan ruhnya pulang. Ya, manfaatnya luar jero. Manfaatnya nih main ini mentauhidkan Allah, biar hidup kita fisiknya nggak beban, nggak berat, ringan. Untuk hati dan ruhani jadi bersih, hidup mesinnya bisa berjalan, bisa pulang. Jadi maksud enggak kita mentauhidkan Allah, hajat kita enggak di kemana-manakan kecuali hanya ke selain Allah, ini kan tauhid. Maksudnya intinya biar perjalanan suluk kita itu cepat mulus. Jangan hikmah ini jangan dibawa ke urusan dunia saja. Temenang cina orang bersandar ke makhluk, mengharap-harap ke makhluk, hajat kita tulung ke makhluk, cuma urusan ilmu itu saja. Ya, nggak cukup, kita kan disuruh pulang. Nggak cukup kita punya ilmu tauhid, tapi mesti kita terus tauhid itu dilaksanakan untuk menembus setiap lapisan alam. Mungsi enak manfaat. Jadi bukan hikmah dipelajari di mana nyanya temenang gitu, temenang kieu. Ka Allah baik orang kudu tauhid. Ini fungsi tauhidnya apa? Masuk dalam thariqat apa tujuannya? Masuk dalam konsep tasawuf, konsep suluk kita bagaimana? Biar ruh kitanya
gak terganggu oleh virus-virus makhluk dunia. Karena seperti telur, kalau agak ada gangguan dalam telurnya virus-virus nanti nggak tetas. Begitupun bayi dalam kandungan, kalau ada gangguan-gangguan virus-virus nanti nggak, janinnya jadi nggak bagus pertumbuhannya. Segera lahir jadi bayi prematur kena tepupu. Ruh juga begitu, ruh juga begitu, ruh juga. Kalau masih banyak penyakit di dalam hati maka dah lahir-lahir no khawatir gak jadi no cacing cala. Yalah cukup. In lam tuhassin dhannaka bihi li ajli husni wasfihi fahassin dhannaka bihi li wujudi muamalatihi. Bi wujudi muamalatihi. Kalau engkau belum bisa berhusnudzon kepada Allah, berhusnudzon dalam masalah li ajli husni wasfi. Kalau engkau belum bisa berbagus sangka kepada Allah ke sifat-sifatnya, fahassin dhannaka bihi li wujudi muamalatihi ma'aka. Fahasin donaka biwujudi liwujudi muamalatihi ma'aka. Maka lihat saja real nyatanya muamalah itu, muamalah kenyataan yang Allah jadikan kepada kita. Kalau kita nih hati dan ruhnya belum bisa menembus sifat-sifat Allah, kalau belum bisa menembus kan tak akan bisa husnudzon. Belum bisa menembus. Can karogo lah ku batin. Can ka udag. Maka sudah yang terjadi saja, yang kekejar oleh akal dan pikiran gitu yaitu muamalah. Muamalah itu yang Allah berikan, yang Allah hidangkan kejadian-kejadian. Buktinya kita dikasih mata, dikasih pendengaran, nggak perlu bayar. Dikasih sehat, dikasih iman, ya, itunya saja yang sudah muamalahnya saja yang dihidangkan ke kita. Husnudzon. Ini maksudnya apa nih? Mesti tahu. Kita dibawa kemana nih Imam Athaillah? Apa hanya ngasih tahu? Kalau belum sanggup untuk berhusnudzon ke sifatnya, berhusnudzon saja ke apa yang diciptakannya, yang terdengar, terlihat, terpikir, muamalah yang dihidangkan, yang dihadapkan kejadian-kejadian kenyataan ini ke kita. Ini sama ini untuk apa? Untuk ruhnya semakin berkembang. Don menembus ke sifat adanya di zat. Untuk menembus sifat, kemudian dalam konsep, dalam langkah, dalam perjalanan suluk, yaitu menembusnya untuk menembus sifat, ya bisifat. Bisifat dengan satu sifat, dengan satu karakter utusannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Disikat dengan nur, dengan nurnya. Nah, iya, dengan nur, dengan sifat, untuk kita bisa lahir, untuk kita bisa lahir.
agar kita bisa lahir. Iya, ini kita usahakan lahir saja, tujuannya lahir. Sudah, lahir itu saja. Pusing urusan dunia mau sesat, nyesatkeun, moekeun, ngajauhkeun, musingkeun, ngabebankeun, hirup jadi sia-sia kaduhung mangke. Sudah, jangan terlalu beban memikirkan fisik, jatah fisik ini sudah. Bagaimana caranya kita sampai kepada Allah, berhasil mengikut Rasulullah saja sudah. Jangan buang-buang waktu. Bagaimana caranya kita selamat saja, selamat dari sekarang. Selamatnya bukan mudah-mudahan selamat. Selamatnya yakin, kalau usul, kalau lahir selamatnya bukan mudah-mudahan. Kok bisa mudah-mudahan selamat? Jangan mau dengan mudah-mudahan. Ya. Fahal awwadakal ihsana wa hal asda ilaika illa minana. Apakah enggak kita pikir semua yang Allah berikan itu semuanya kebaikan dan semuanya adalah anugerah. Illa minana. Anugerah. Geus jadi geus naon deui, ulah di pikiran sadaya sudah anugerah. Semuanya sudah terima beres. Tinggal kita syukur. Kok suka ada berat hidup ini? Biasanya ada berat hidup ini kita nggak ridho itu atas setiap kenyataan itu karena kitanya masih berpihak di diri kita, Pak. Belum berada di pihak Allah. Kitanya sama Gusti Allah masih musuh, masih lawan. Awasnya Allahnya sing nurut. Hayang iya, hayang itu turut ke nya. Bisanya kita kemudian belum ridho itu atas setiap kejadian karena kitanya masih berpihak di diri kita sendiri. Angengong. Jadi hirup itu aduh, semuanya oleh Allah kok. Urusan rumah tangga kikuk, urusan masyarakat, urusan negara berat karena masih berpihak di diri. Padahal ikrarnya hanifah muslimah, ya Allah aku itu berpihak penuh ke Allah, tapi buktinya nggak ada. Kalau berpihak ke Allah pasti tujuannya kembali ke Allah. Kalau berpihak ke Allah pasti tujuannya balik ke Allah, ikut utusannya. Agama entah. Lain melaksanakan agama itu untuk mendapatkan imbalan nanti kelak di surga, sekarang berkah dapat ini dapat itu, lain eta tujuannya. Juga bukan anti itu. Kalau emang berpihaknya ke Allah, maka tujuan agama yang dilaksanakannya, dohir dan batin setiap kebaikan yang dilakukannya untuk pulang ke Allah, lil wusul, yang balik. Baik ibadah mahdoh yang langsung ke Allah atau ibadah kebaikan-kebaikan dengan sesama, maka dalam hatinya tidak bertujuan lain kecuali ini untuk satu langkah pulang, setiap melakukan kepada siapapun. Melakukan kebaikan ke tetangga ini untuk pulang ke Allah, bukan ke tetangganya. Ya, kebaikannya dilakukan ke tetangganya tapi hatinya untuk pulang ke Allah, ruhani. Dengan teman-teman bermasyarakat, ngurus masyarakat itu iya, ngurus organisasi itu iya, ngajar pengajian itu iya, ngajar ke sekolah itu iya, tidak ada kebaikan kecuali tujuan dirinya ini lil wusul, naik balik ke Allah. Tinggal sudah seperti itu apa belum? Usaha dagang batin nama hayang usul ke Allah.
lain ibadah pahala, lain. Bukan mengejar-kejar imbalan, juga bukan anti imbalan. Atau dipasihan aku Allah tuh ditampi sadaya-daya. Dipasih berkah hidupnya, dikasih tenang, dikasih ditampi, lain anti. Tapi tujuannya bukan imbalan, tujuannya dat Allahnya. Kurang balik ke langit, setacan kurang habis kontrak. Tuh, ya jelas ya. Ini diulang-ulang terus nih hikmah, hikamnya. Hatam balik dari hatam supaya kan karena ini sudah terpatri di masyarakat, agama itu, ibadah itu imbalan tujuannya. Lain balik ke Allah. Ajaran usul, ajaran suluk, inti dina agama hampir punah, Pak. Coba reset di masyarakat, di tempat-tempat, di pengajian-pengajian. Ayat anu ngajak suluk, ayat anu ngajak usul, ayat anu ngajak balik ke Allah. Tacan loba, hanya karek ngajarkeun ibadah, itu iya kayak menang surga, kayak menang bidadari geulis gitu. Ya baca iya, baca itu kayak sugih, ya lakukan iya kayak itu sejahtera berkah dunia jeung dunia bae. Moeke ngacoke Tuan Syekh Abdul Qadir nyarios guru teh aya tilu, guru hiji guru nu nuduhkeun dunia, nu merenya ho dunia, nu nyejahterakeun dunia, bahwal muhlik eta guru nyilakakeun anjeun. Cek Tuan Syekh Abdul Qadir. Guru nu ngajarkeun ibadah hungkul, ngajarkeun fikih hungkul, ngajarkeun dongeng hungkul itu ieu. Bahwal musgil eta lah nu nyin anjeun sibuk, nu musingkeun anjeun, nyusahkeun anjeun. Aya guru nganterkeun ka Allah, ruhna diomean, dibersihkan, dihirupkeun, dibawa balik ke langit. Fahwal munji, itulah sang penyelamat. Tuan Syekh Abdul Qadir nyarios. Tinggal milih mana? Kalau emang seleranya berpihaknya sudah di Allah, tentu akan milih yang nganter ke Allah. Tentu akan milih yang nganter kita pulang, yang tanggung jawab dunia akhirat, bisa menyelamatkan kita semua sampai sana. Yes. Halaman Qulul ajabi. Al ajabu qulul ajab, heran sekali. Ada orang mimman yahrubu, untuk orang yang pergi mimman la infikaka lahu anhu, pergi dari Allah, yang Allah itu memang kita gak bisa pergi dari Gusti Allah, tapi hatinya yang pergi. Orang kita dimuhit semuanya oleh Allah dan diperintahkan kita kembali ke alam asal di mana ruh kita diciptakan. Heran 1000 kali, heran 1.000.000.000 kali, heran ini orang kok bisa pergi meninggalkan Allah, gak mau ke Allah, gak mau dengan utusan Allah, gak mau dengan utusan-utusannya Allah, malah pergi. Heran sekali, ini orang cari apa? Heran dari semua yang heran, gelap dari semua kegelapan, berarti hatinya gelap. Liman yahrubu mimman la infikaka lahu, liman la infakaka lahu, pergi dari Allah, menghindar dari Allah, menghindar dari Rasulullah, menghindar dari utusannya Rasulullah. Untuk kemana nggak bisa pergi padahal karena semua wasilahnya dari Rasulullah. Ma min ni'matin min ni'matil ijadi wal imdad illa wa huwa sababul liwusuliha ilaina wa ijra'iha ilaina. Tidak ada yang dari Allah langsung ke kita, semua itu tidak ada, semua melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Min ni'matil ijadi wal imdad, imat ijad dah, imdad dah.
Tinggal kitanya mau syukur apa anda sama Rasulullah, mau berterima kasih apa anda sama Rasulullah. Non muslim pun dapat kenikmatan itu dari Rasulullah. Illa wa huwa tuh as-sababu libusuliha ilaina, hanya beliaulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi penyebab sampainya semua kenikmatan dari Allah ke kita, dohiran wa batinan, wa ijra'iha alaina, dan terus mengalir abadi ke kita, dohir wa batin, illa wa huwa sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kecuali beliaulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita kurang untuk kagak belega isi ka Rasulullah. Ya, coba. Wa yatlubu ma la baqa'a lahu ma'ahu fa innaha la wayat lubu mala baqa'a lahu, malah mengejar sesuatu yang hanya sementara, keinginan-keinginan sesaat, hasrat-hasrat sedikit. Udah, padahal urusan dunia ini gak ada yang kekal. Wayat lubu ma la baqa'a lahu, malah ninggalkeun Allah, malah budak-budak anu teu kekal, anu teu abadi. Lamun ka Allah, mun ka Rasulullah mah abadi. Mun kasalain Allah mah, kasalain Rasulullah, ya dohir jeung batin. Mun kasalain Rasulullah maka la baqa'a lahu, tunggu ditinggalkan oleh dunia, tunggu dikecewakan oleh dunia, tunggu disakiti oleh dunia, tunggu disengsarakan oleh dunia. Itu wayat lubuma la baqa'a lahu, lumpati Allah malah lumpat kanu anu teu kekal, kanu sementara, sesaat dan menyakitkan, menipu. Terus fa innaha la ta'mal absar. Kok bisa tersesat begini ini orang? Tuh kan? Kok bisa orang malah milih yang gak langgeng, yang milih yang bakal menyakitinya, menyengsarakannya, menggelapkannya, menyusahkannya. Dunia kabeh nyusahkeun, kemewahan, kesejahteraan. Lamun hati kadinya memilihnya, kalau hati memilihnya ke sana, maka itu kita sengsara. Sebab kok bisa tersesat begini? Fa innaha la ta'mal absar. Kumaha. Fa innaha la ta'mal absar. Al-ayah. Benangkeun sing lengkap. Fa innaha la ta'mal absar. Al-ayah. Sebetulnya bukan matanya yang buta, tapi sebetulnya hatinya yang gelap. Hatina watna sepaneng de poek, bisa susar sasar, hatena eueuh cayaan, hatena kurang dikir, hatena eueuh sholawatan. Akhirnya salah melangkah dalam menentukan hidup ini. Ya cukup. La tarhal min kaunin ila kaunin. La tarhal min kaunin ila kaunin. Ini wasiat lagi Imam Athaillah. Jangan sampai dalam langkah hidup ini dari kaun, dari alam ke alam, dari dunia ke dunia, dari wujud fisik ke melangkah ke tujuannya fisik lagi. La tarhal min al-kaun ilal kaun. Ti wujud fisik tujuanna kana wujud fisik deui, dilakukan ke fisik ieu tujuanna yang fisik ieu deui. Dina naonan? Dilaksanakan oleh wujud fisik ini biar ada manfaatnya ke batin, hati, rohani, dan berkembang balik ke Allah. Nah, seperti apa? Yang fisik ke fisik lagi, itu contohnya. La tarhal minal kaun ilal kaun. Jangan dari alam ke alam, fisik ke fisik,
Terus fatakunu kahimarir roha. maka kalau dari wujud fisik ke wujud fisik itu seperti panggilingan muter. Sehingga korsel muter tidinya kadinya deui. Sehingga korsel sehingga keledai penggilingan nu ngadodorong muter we tidinya kasetarna tidinya balikna kadinya deui. Iya, Pak bade ka mana? Bade gawe, bade damel. Nah, untuk damel sagapan pilarian artos. Artos jang naon? Atuh pan jang meser emam, meser beas, meser dengeuna itu ieu, ka meser emam. Kita emam kumaha supaya bisa sare. Ya bisa sare pan segar. Segar isukan berangkat deui gawe, nyar duit deui. Tuh. Kayak duit jang naon? Jang dahar deui. Dahar jang naon? Bisa sare buat tenaga. Geus sare bogatana jang naon? Jang nyiar dahar deui dengan duit deui gawe deui. Tuh. Ti kaon ka kaon ti fisik ka fisik deui. Nu kitu ngaranna kos keledai penggilingan. Muter aja ngeliat dahar supaya tanagaan minum seger sampai sare ngeunaheun pan sare ngeunaheun geus dahar sare ngeunaheun pun tanagaan deui nyiar duit deui duit ke jang naon yang meuli dahareun map itu ieu eta jeung eta bae eta nu kitu ngaranna minal kaun ilal kaun nu katipeng hirupna. Hanya yang dikejar itu sanang pangan papan sanang pangan papan sanang pangan papan sanang papan sehingga kalau kurang kecukupi saja sanang pangannya rungsing. Hate can maca salawat, pikiran can inget ka Rasulullah biasa-biasa bae. Tuh. Ini ada apa berarti nih batin ini? Karena urusan rezeki, tanda nih tandanya. Kalau dalam urusan rezeki sudah mulai kita ingat, pusing, itu tandanya udah banyak virus. Kalau kemudian ikut warasula, kita mengges paeng, seterumna watna ngejeplak. Jadi sebelum terjadi gelap itu antisipasi. Allah adakan kesulitan, Allah adakan permasalahan, Allah adakan penyakit ini, penyakit itu supaya tetap hidup tuh mesin lampu di dalam tuh. Peliharalah terus diteruskan dengan dzikir, diteruskan dengan sholawat, diteruskan dengan amalan-amalan diajarkan oleh Rasulullah, diajarkan oleh wakilnya untuk menerangi hati dan kemudian ruhnya berkembang besar sampai lahir. Sekali lagi, hati dijaga itu bukan hanya untuk menjaga hati. Jagalah hati ini. Lain jangan jaga hati hungkul jangan naon. Lentera hidup ini. Yang wusul balik ke Allah. Jaga hati hungkul untuk pulang ke Allah. Hati ini matanya, basirohnya, ruh kitanya berjalan. Berkembang, pindah. Bukan untuk tenang di dunia ini, bukan hanya untuk lentera hidup ini, bukan, tapi lil wusul, untuk pulang. Jangan balik, pulang langkah pertama malakut. Ke selanjutnya pulang deui. Yang mau terus. Iya, cukuplah. Lakin irhal minal aqwan ilal mukawin. Lakin irhal minal aqwan ilal mukawin, tetapi berjalanlah dari makhluk, dari alam ini alam nih sekaligus fisik, ini alam sekaligus fisik, badan kita semua jismani ini adalah alam.
pindah dari fisik ini, walaupun kontraknya masih ada, pindah dari fisik ini ke malakut, ilal mukawin, ke Allah. Maksudnya Allahnya sudah mencakup semua alam, ilal mukawin di sana ke alam kita di mana dulu ruh kita diciptakan. Minimal ke alam satu dulu, malakut, ke langit dulu. Nanti setelah malakut selesai ke jabarut. Nanti setelah selesai jabarut kembalilah ke alam tauhid, alam di mana ruh manusia diciptakan. Nah, wa inna ila rabbikal muntaha. Wa inna ila rabbikal muntaha. Tos urang mah sadaya pinisna Allah bae. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Tah cepeng eta sing pageuh eta bisi kemudian eueuh nu ngajak kieu deui, bisi kemudian kuring umur nu ngagebrak-gebrak usul saha deui. Aya teh nu ngajak. Wangdur ila qaulihi sallallahu alaihi wasallam. Wangdur ila qaulihi sallallahu alaihi wasallam, tingali karyosanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasul. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasul. Siapa orang yang tujuannya ke Allah dan Rasulnya, usul balik nuturkeun Rasulullah, dohirnya make syariat, batinna ku tarekat jeung ruhna balik ka Allah. Eta disebut balik ka Allah jeung ka Rasul. Usul ningali cariosan Rasulullah. Kembali ke Allah dan Rasulnya, suluk lain kemudian ngajalankeun sang hijrahnya ayeuna mah geus make jilbab. Nah naonan eta mah kitu mah jadi make bergok. Yang disebut hijrah terus semuanya itu adalah ruhna balik ke Allah, eta hijrah. Iya, pakai cadar hijrah. Tampil di TikTok, TikTok. Masya Allah. Eta ting tarak tok wae mana TikTok. Bola di taralian itu. Toton dena baheula duit di barolongan, mega jadi presiden. Batu digarosokan, Bapak Presiden Jokowi jadi presiden gosok-gosok. Ayeuna tak tok di mana-mana rek naon deui bah. Alam lah, alam, hiburan. Sampai Jawa Timur tak tok bae terus. Tadi ini didengekeun ieu suarana naon di ditu di Jawa Timur tak tektok, Jawa Tengah tak tektok. Orang mudah lain bisi rek kiamat didengekeun. Iyalah, ya hiburan. Wa man kanat hijratuhu ila dunya. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha. Siapa orang yang tujuannya dunia, maka dia sudah berarti seperti tadi, minal kaon ilal kaon, di dunia ke dunia unggul. Au imra'atin yatazawwajuha. Atau tujuan nanti lah si eta beunang urang dikawin, tujuan awe unggul, maka geus teu meunang naon. Menangna bikang unggul. Ajong kepae tinggalkeun. Oh imro'atin yatajawwajuha, atau tujuan awewe hungkul nu bakal dikawin. Wah pokona mah urang mah teu meunang teh kudu nu eta bae, awas diakalan we terus ku urang. Geus dikawin ge ku batur geuring diakalan bae. Poek eta mah. Eueuh kayakinanan, eueuh Allahan eta mah teu hayang balik ka Allah nu kitu mah. Naudzubillah summa naudzubillah, naudzubillah summa naudzubillah.
Terus fahijratuhu ila ma hajaro ilaihi. maka kalau tujuannya itu ya tergantung tujuannya. Yang tujuannya dunia maka nyangkut di dunia, tujuannya awalnya nyangkut di awalnya, tujuannya ke Allah maka Allah akan turunkan pertolongannya. Allah akan utus al-hadi anu nunjukkeun jalana. Urang pan minimal maca Fatihah teh 17 kali jadi 17 rakaat. Ihdinas siratal mustaqim, Gusti tuduhkeun ka abdi jalan Gusti nu lempeng teh. Cak Allah teh nya kayak kami nuduhkeun tapi make petunjuk jalan. Saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ka urang kana hate urang. Ihdinas siratal mustaqim pasti aya ruh anu nuduhkeun kana hate jeung ruhani urang ngajak balik ke Allah karena al-hadi. Kemudian Rasulullah ngadamel per wakil-wakil utusan-utusan anu terus ngajaga hati jeung ruh urang diajak ke Allah sareng ka Rasulullah. Ya cukup. Fafham qaulahu alaihi salatu wassalam. Paham kenah cariosana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sing paham tujuanna ieu hadis ieu teh ngajak usul hijrah ka Allah teh ngajak usul hadis ieu teh. Usul balik ke Allah, lain hijrah pakaian, lain hijrah akidah, lain hijrah gerakan, lain hijrah organisasi. Terserah organisasi Muhammadiyah kita penting mah ngalakukeun suluk teunana Muhammadiyah suluk. Kita mau organisasi Muhammadiyah teunana. Yang penting suluk terbukti pulang. Daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah nu macet teu suluk. Oh kami ahli sunnah wal jamaah yo ajaran aslina Rasulullah tapi teu suluk. Mana buktinya ajaran Rasulullah na? Suluk ajaran Rasulullah mah dohir batin. Dohirna ngajalankeun syariat sesuai jeung aturan madhab, akidahna sesuai sareng Asy'ariyah. Thariqatna tuturkeun para sufi, jangna ruhna balik. Eta karek disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah teriak Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi teu suluk di mana titikna Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah Jamaah eta anu nganggo anu narima Rasulullah eta sebagai asy-syafi' di ayeuna keneh. Rasulullah nyafaatan urang supaya urang bisa wusul. Syafaatul udma yang umum yaumul mahsyar. Syafaatul udma untuk orang-orang yang ikut Rasulullah dari sekarang kita dibantu untuk pulang ke langit. Tak perbedaan titiknya besar dia. Asy-Syafi' Al-Munji sang penyelamat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lain hanya penyambung lidah, lain hanya penyampai antara Allah sareng makhluk. Penyampai ya penolong Rasulullah, pengantar semuanya. Ya. Terus Wa ta'ammal hadzal amro in kunta dza fahmin. Coba pikiran lamun anjeun boga pemikiran mah mun cerdas mah gitu. Emutan mah gak emutan. Silahkan berpikir tafakur tentang hadis ini. Hijrah itu balik ke Allah dan ke Rasul. In qila jurtum bima raja'tum ya akramal khalqi bima naqulu kulu raja'na bima raja'tum wajtama'al far'u wal usulu. In qila zurtum bima raja'tum ya akramal khalqi bima naqulu kulu raja'na bima raja'tum
Wajtama'al far'u wal usulu. Ijtama'al far'u wal usulu. Inti agama eta. Ijtama naringa babarengan deui far'u wal usulu. Mana far'u? Kita semua adalah far'un. Mana usul? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asal. Sehingga dibikin kaidah radul far'i ilal asli, radul ba'di ilal kul. Kembalinya furu ke asalnya lagi, kembalinya ba'dun ke kulun. Kalau orang sudah paham ini, berarti sudah paham benang merahnya agama, inti agama. Mau tersesat, yang dikejar hanya yakin Allah dan Rasulnya saja, secara ruhani akan ikut pulang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajtama'al far'u wal usulu. Tah beunang tah, duana dong. In qila zurtum bima raja'tum ya akramal khalqi bima nakulu qulu raja'na bima rajatum wajtama'al far'u wal usulu. Yes. Inti dah. Titik pusat. Kalau di fisik itu bujal. Pusar. Ya, halaman 37. La tashab man la yunhiduka haluhu. La tashab man la yunhiduka haluhu. Jangan kau jadikan teman dekat, teman kerja, teman ngobrol, teman curhat, atau teman hidup. Man la yunhiduka haluh, orang yang tingkahnya, hatinya, gerak-geriknya, tujuannya enggak membangkitkan gairah kita ke Allah. Tong dijadikan teman. Ini wasiat Imam Ibnu Taimiyah yang selamat. La tashab, jangan dijadikan teman. Man, orang la yunhiduka haluh, yang halnya, tingkahnya, hatinya tidak menggairahkan kita ke Allah dan Rasulnya. Tong dijadikan batur. Mun hayang selamat. Wala yadulluka ala Allahi maqaluh. Wala yadulluka ala Allahi maqaluh, dan ucapan-ucapannya enggak mengajak kita ke Allah dan Rasulnya. Kalau enggak sudah naon Maaf ya, sudah maaf saja semua. Untuk apa? Untuk kita selamat dohir dan batin, selamat fisiknya di dunia, selamat hatinya kita bahagia, dan selamat ruhnya kita melaksanakan tugas dari Allah, mengikuti Rasulullah SAW pulang. Tugas mah hanya pulang sih. Iya ibadah tugas itu ibadah mah hanya alat untuk pulang. Seperti sholat di alatan kudu, maka pulang di alatan ku syariat jeung tarekat. Syariat dan tarekat diadakan itu untuk usul, lain jang usul jang naon. Syariat dan tarekat diadakan, amalan kebaikan semua diperintahkan oleh Allah melalui Rasulnya. Untuk apa? Untuk kembali kita murni, kembali ke tauhid, kembali ke ahad, wahdat, wihdat. Luas. Entah kemana-mana. Oh,
ayo kita ayo yang nggak paham ngaji deui datang deui tanya musyawarah usul tujuan kita usul sudah. Bukan nggak boleh ngaji ini itu ini, semua ngaji fikih hadis segala macam semuanya untuk usul. Masantren kadi itu kadi untuk usul, datang kau ulama ke kiai ke mana-mana untuk usul. Yang berkah itu untuk usul. Yang balik sebelum habis kontrak. Cuma yang ngejelaskeun yang menjelaskannya tidak ada beberapa orang yang melakukan tapi tidak dijelaskan gamblang hanya untuk dirinya atau keluarganya saja. Jadi bebas sehingga kata-kata torekot temenang dibagikan sembarangan jalma di sini bahasanya dirubah. Torekot tidak boleh diberikan oleh sembarangan orang. Ya masing-masing lain kandang lain kebo. Torekot mah temenang dibikin kabar sembarangan jalma. Saya robah bahasanya. Torekot tidak boleh dibagikan oleh sembarangan orang. Walaupun ke tukang ahon, bener torekot mah jadi. Ya, jangan gersah hatinya, jangan. Oh beda kok Pak Adu. Orang enggak. Orang yang sama bersangkutannya aku sudah ngobrol. Jadi mulai ikut campur urusan ikhtilaf pula. Guys, beres, clear. Digantinya hanya bahasa seperti bahasa Wahdatul Wujud diganti jadi insan kamil, hanya bahasa. Ya kalau tarekat masih ditutup baik, kumaha zaman ayeuna. Godaan ayeuna dajal geus arasup ka imah ka kamar-kamar HP teh dajal. Kalau hatinya ada di backing sama wali, cila selamat mah. Torikot itu lain dikir mah hanya alat biar hati dan ruhaninya terus bersama wali. Kontrol terus ngaco dibenerkeun deui, supir sekaligus montir. Kemanapun kita ada dipantau dalam genggaman sang wali itu, ujung dunia hatam. Lau ingkasapat auratuhum fil masyriq wa anna fil maghrib lamadadtu yadi ilaihim. Kalau murid-muridku mendapatkan musibah, bencana dohir dan batinnya, atau musibah dohir urusan fisiknya atau musibah agamanya atau hatinya, lamadadtu yadi ilaihim, tanganku langsung menyelamatkan muridku. Muridku ada di ujung timur, aku ada di ujung barat, tanganku langsung segera. Waktu itu kelak datang, waktu itu juga datang, detik itu juga datang. Kalau di aku murid, tambahan. Lamadadtu yadi ilaihim, tangan sang mursid langsung datang menolong. Kalau nggak menolong berarti bukan mursid. Kalau alam semesta ini gak digenggamannya berarti bukan mursyid, mungkin wali. Ya cukup. Halaman 39. Rubama kunta musian. Kadang engkau melakukan keburukan. Fa'arokal ihsana minka, tapi kau masih menganggap dirimu masih jadi orang yang baik. Padahal orang goreng patut, tapi asal bagus keneh baik. Ya, apa sebabnya ini kok bisa? Sudah buruk, kita nih buruk, kok masih bisa menilai dirinya ini bagus? Apa sebabnya coba?
Sebabnya itu teruskan. Suhbatuka man huwa aswa'u halan minka. Suhbatuka karena temanmu itu, suhbatuka karena temanmu itu aswa'u Halan minka. aswa'u halan laka karena temanmu itu lebih buruk darimu. Jadi orang harus lebih bagusnya karena bersandingnya sama nuli goreng atau pasti. Coba saja bersandingnya kita sama orang yang lebih soleh, lebih alim, lebih waro, kita akan merasa lebih buruk. Itu berawal dari kita salah pilih teman tuh, akibatnya ke sana. Cilaka dunia akhirat. Bagus orang mah. Lalalala. Suhbatuka aswahu halan lak. Temanmu itu lebih buruk, makanya engkau merasa bagus. Berarti yang salah apa? Salah pilih teman. Salah berteman, salah babaturan. Buku mereka keberusi laka. Iya cukup. Ma qalla amalun baroza min qalbin zahidin. Ma qalla amalun baroza min qalbin zahidin. Nah, amal ibadah yang dilakukan oleh orang zuhud, maka amal itu walaupun sedikit tidak dianggap sedikit. Orang zuhud itu orang yang pulang ke Allah, orang yang meninggalkan dunia ini oleh hatinya, yang tidak melirik. Maka walaupun baru sedikit amalannya, maka tidak bisa diremehkan amalannya, ibadahnya, perjuangannya. Karena apa? Karena semua ibadahnya, perjuangannya itu untuk pulang untuk Allah, bukan untuk dirinya. Makanya tidak bisa dianggap sedikit. Untuk ke Allah, dirinya bisa pulang, dan wala kathura amalun baroza min qalbin ragibin. Wala kathura amalun baroza min qalbin ragibin. Sebanyak apapun ibadahnya, perjuangannya, amal-amalannya atau kebaikan-kebaikannya, kalau muncul dari orang yang hubbud dunia, orang yang masih mencintai dunia, sebanyak apapun tidak dihitung banyak. Mengapa? Karena tidak akan ada perubahan ke hati dan ruhnya. Dia hanya melakukan ibadah itu hanya untuk imbalan-imbalan dunia dan akhirat nanti surga, bukan untuk pulang ke Allah melaksanakan tugas. Makanya tidak dianggap. Amalan itu tidak dilirik oleh Allah dan Rasulnya. Yang dilirik oleh Allah dan Rasulnya amalan-amalan, ibadah-ibadah orang yang zuhud, orang yang melangkah selangkah dua langkah terus pulang. Tuh, zuhud tarkud dunia, tinggalkan dunia teh kalengkah hatena, rohna ka Allah balik. Lain mau mohon enggak akan bisa lupa, enggak bakal. Bukan ilmu, tasawuf itu bukan ilmu. Ya ilmu, tapi ilmu itu enggak macet di wawasan, tapi untuk pergerakan ruh. Lain yang pas sufi lamun kemudian hebat-hebat keramat, bukan. Bukan. Meluas. Ayo masing mempeng sepi keneh ngajina, sing sungguh-sungguh geus rame mah. Kalau sudah banyak yang tahu, sibuk akunya. Nanya daratan lah, nanya. Geus viral mah saya. Ini media viral gitu.
Manfaatkan. Kalau sudah banyak yang tahu ya kan pasti ramai. Karena yang ngajak usul itu langka. Yang buka thariqat praktek sampai konsep belum banyak. Alhamdulillah. 1 juta alhamdulillah. Salah satunya di sini. Ya mangga cari tempat thariqat. Sekarang canggih alat, datengin tiap ada yang pengembang thariqat datengin. Penjelasannya seperti apa, istilahnya seperti apa, dan kemudian bimbingannya seperti apa. Silakan dikaji. Dan kemudian kita cenderungnya ikut yang mana, mangga gitu. Ikut yang mana, mangga. Yang penting ngajak kita balik ke Allah dan Rasul. Sebagian pondok kan belum. Misalnya syariat baiklah, iya enggak apa-apa. Syariat baik enggak apa-apa. Enggak salah tapi belum cukup, enggak bisa. Ya, cuy. Halaman 40. Husnul a'mali nataiju husnil ahwal. Ya, husnul a'mal nataiju husnul ahwal. Ya, untuk mengoreksi dari luar sampai batin. Kita melakukan amalan-amalan ibadah yang dilakukan oleh fisik, ibadah nu dilakukan ku badan karena amal. Dan dihitung bagusnya amal itu bihusnil ahwal. Kalau hatinya bagus. Tuh. Balikan lagi. Amal itu bisa jadi bagus kalau hatinya bagus. Seperti tadi miriplah min qalbin zahidin. Amal itu bagus, dihitung bagus, sempurna dan tidaknya tergantung hatinya, ahwalnya. Dan hati masih bergantung lagi. Wa husnul ahwali minat tahaqquq fi maqamatil inzal. Wa husnul ahwali minat tahaqquq fi maqamatil inzal. Ya, Mas ya. Kadar hati itu tergantung minat tahaqquq bersama siapa fil inzal dalam kelas ruhaninya. Awas. Hati bisa kemudian berpotensi baik tergantung ruhnya karo sopo. Sama siapa? Minat tahaqquq fi maqamatil inzal. Makom inzal itu makom ruh. Anjing ulama iya, anjing wali iya, anjing wali itu, anjing mursyid, anjing wali gede, anjing wali kutub. Anu sarang tos sarang hadratna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka nupang luhur-luhurnya nu tos sarang hadratnya Rasulullah. Mulai deh. Humul aqtab. Kita lawal wali kutub. Jadi titiknya ruhaninya karo sopo, kemudian akan berpotensi ke hatinya. Karat lamun dina emas, karat hatina kelasna sakumaha kitu muncul cahaya di hatinya. Ada cahaya di hatinya 24 karat, ada yang 19 karat, 18 karat, dan 15 karat, mun anu 3 karat. Cahaya hatinya karena bersama siapa ruhnya, kekuatan ruhnya, energi ruh muncul karena syariatnya. Maka kelas-kelas walaupun sama yang dilakukannya, maka bobotnya akan beda, bobot tafakurna beda. Makanya istilah tafakkur khairun min ibadati sana, tafakkur khairun min ibadati sitina sana, tafakkur khairun min ibadati mi'ati sana. Sekali tafakkur sami wae tapi kok bobotnya yang berbeda. Karena berbeda karat hatinya. Karat hati juga akan berbeda dari mana sama siapa bersamanya gitu.
husnul a'mal bi husnil ahwal wa husnul ahwal minat tahakkuk fi maqamatil inzal. Bagusnya amalan yang dilakukan ibadah oleh fisik ini tergantung keadaan hatinya, dan hati juga masih bergantung kepada ruh. Kita bersama ruh siapa? Kalau ruh kita belum bersama ruh musuh sama siapa-siapa, berarti masih ngagantung. Tuh, ngagantung. Ya cukup. Atas. Allahumma